Hai, nama saya Niko dan pada video kali ini saya ingin membahas bagaimana manusia memahami Tuhan dari perspektif filsafat. Nah, mungkin pada masa pandemi ini kita sering bertanya, di mana sih Tuhan? Atau mungkin kita masih bertanya-tanya tentang kepercayaan kita selama pandemi, karena Tuhan tampak tidak peduli dengan kondisi kita. Nah, semoga video kali ini dapat membantu kita memahami Tuhan secara rasional. Masyarakat Yunani telah mengenal para dewa yang mengendalikan nasib mereka. Selain itu, mereka juga dipengaruhi adanya mitos Iliad karya Homerus yang hidup pada abad ke-8 sebelum Masehi. Pada saat para filsuf muncul, seperti Thales, Anaximenes, dan Anaximander, mulai muncul gagasan bahwa alam semesta memiliki hukum universal. Plato memberi gagasan baru dengan ide abadi. Gagasan ini dilanjutkan oleh Aristoteles yang mengatakan bahwa dewa tertinggi adalah penggerak pertama, atau kini kita kenal dengan nama Causa Prima. Dalam buku Xavier Chandra dijelaskan bahwa orang-orang Yunani mau menjelaskan segala sesuatu dengan satu atau beberapa prinsip yang dipikirkan sebagai hal-hal atau benda-benda yang disebut things. Padahal orang lebih mudah menyembah pribadi atau somebody daripada hal-hal atau benda, atau dalam bahasa Inggris kita nyebutnya things. Pada zaman Kristen awal terjadi pertemuan antara dua paham, yakni paham Yahudi Kristiani dan paham Yunani. Tuhan dalam pandangan Yahudi Kristiani adalah Tuhan yang satu, personal, peduli pada umatnya, dan menjalin hubungan yang personal sekali dengan manusia melalui wahyu. Kita dapat melihatnya dalam Keluaran bab 8 ayat 13-14. Tetapi paham ini bertemu dengan paham Yunani yang memiliki alam pikir filosofis, sehingga kemudian muncul yang kita sebut dengan filsafat Kristiani. Salah satu tokohnya adalah Santo Agustinus, yang berupaya menunjukkan keberadaan Allah sebagai satu-satunya sebab dari adanya kebenaran pada pikiran manusia. Pada zaman abad pertengahan, Anselmus dari Canterbury mencoba membuktikan adanya Tuhan melalui pembuktian ontologis, bahwa Allah adalah pengada yang tidak dapat dipikirkan sesuatu yang lebih besar daripadanya. Sedangkan Santo Thomas Aquinas berpandangan lain, yakni pandangan akan Tuhan dilalui dengan suatu titik berangkat empiris yang tersingkap dalam pengamatan atas cara pengada tertentu di alam ini. Lalu kemudian hal ini dikenal dengan kelima jalan Santo Thomas Aquinas. Pada zaman modern, mendasarkan pada pandangan René Descartes yang hidup pada tahun 1596 hingga 1650, yang mengatakan bahwa aku berpikir maka aku ada, atau kita mungkin lebih familiar dengan cogito ergo sum. Pandangan yang berdasarkan wahyu ilahi kini berbalik pada pandangan manusiawi atau antroposentris. Berlanjut pada masa postmodern. Di sini dari antroposentris menjadi net-sentris, yang menurut Thomas Kuhn, ia menyebut cirinya adalah kemandirian dan otonomi ciptaan di tengah berbagai macam struktur yang rumit. 4 tahap memang perlu dilalui agama pada era postmodernisme, yang menurut Habermas, agama perlu mengalihkan bahasa religius ke bahasa yang lebih rasional, melepaskan diri dari arogansi, memerlukan netralitas negara, dan menghilangkan dominasi mayoritas terhadap minoritas. Baik, tadi kita sudah belajar bagaimana manusia itu memahami Tuhan sejak zaman Yunani hingga pada postmodernisme. Nah, lalu bagaimana dengan masyarakat adat? Di sini saya mengambil masyarakat adat Dayak Pesaguan yang tinggal di Ketapang. Mereka memandang bahwa manusia hidup itu harus selaras dengan keharmonisan alam, dengan
hukum yang sudah ada di alam semesta sehingga semuanya baik. Karena bagi mereka yang satu atau yang maha tinggi itu yang menciptakan alam semesta dan yang memiliki hukum dan diturunkan dalam hukum adat, dan itu harus ditaati oleh masyarakat dari persatuan. Nah, itu tadi video bagaimana manusia berusaha memahami Tuhan sejak sebelum adanya manusia tentu saja. Tetapi dalam video kali ini dimuat bagaimana orang-orang Yunani melalui filosofi mereka memahami tentang Tuhan hingga masyarakat suku Dayak Kesatuan memahami Tuhan. Demikian video saya, semoga bermanfaat. Salam damai sejahtera untuk kita semua.